Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinisia Prima Priyanka dari Tadris IPASE, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Intinya, pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai upaya atau strategi pendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan program, pelaksanaan program, dan penilaian program. Tiga tahap pembelajaran partisipatif. Yang pertama, tahap perencanaan program. Dalam tahap perencanaan program, peserta didik dilibatkan dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan hambatan yang kemungkinan terjadi dalam pembelajaran. Contohnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat mengenai tata tertib saat pembelajaran, seperti batas keterlambatan, boleh tidaknya makan saat pembelajaran, dan lain-lain. Selain itu, peserta didik diperbolehkan menanggapi mengenai persentase penilaian yang diberikan oleh guru. Peserta didik boleh menanggapi setuju atau tidak, atau memberikan saran untuk perubahan, boleh diajukan kepada pendidik. Yang ketiga, peserta didik bisa menentukan sikap guru atau pendidik saat menyampaikan materi pelajaran. Apakah saat menyampaikan pelajaran harus cepat atau lambat? Yang kedua, tahap pelaksanaan program. Pada tahapan ini, peserta didik dilibatkan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, seperti peserta didik teratur mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik saling menghormati, menghargai, dan saling membantu antar peserta didik yang lain. Yang ketiga, tahap penilaian program. Di tahap penilaian program, peserta didik dilibatkan dalam melakukan penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses, hasil, dan dampak. Contohnya, peserta didik menilai proses pembelajaran dengan mengisi formulir penilaian yang diberikan oleh pendidik, atau peserta didik dengan peserta didik yang lain saling menilai mengenai sikap saat pembelajaran, terus kepahaman dalam materi, dan lain-lain. Kemudian, teknik belajar dalam
pembelajaran partisipatif atau teknik belajar pendukung dalam pembelajaran partisipatif. Ada dua teknik belajar, yaitu teknik belajar Jigsaw dan teknik belajar Delphi. Teknik belajar Jigsaw intinya teknik belajar menukar delegasi antar kelompok. Langkah kerjanya, pendidik membagi beberapa kelompok. Setelah itu, setiap kelompok memilih satu perwakilan kelompok. Selanjutnya, perwakilan kelompok tersebut akan diberikan materi selembar yang berisi materi pelajaran yang kemudian harus dipahami oleh perwakilan kelompok. Setelah itu, perwakilan kelompok akan menyampaikan materi tersebut kepada kelompok lain dan kelompok lain menyampaikan ke kelompok yang lainnya atau menukar perwakilan kelompok ke kelompok lainnya. Yang kedua, teknik belajar Delphi, yaitu teknik belajar dengan proses kegiatan berkelompok. Langkah kerjanya, pendidik membagi dua kelompok. Kelompok 1 mengajukan pertanyaan tertulis, sedangkan kelompok satunya memberikan jawaban tertulis. Setelah itu, pertanyaan dan jawaban tersebut akan dirundingkan atau dibahas secara bersama dan diputuskan. Tujuan teknik belajar Delphi yaitu menjadikan peserta didik untuk membuat keputusan secara bersama. Keunggulan pembelajaran partisipatif. Yang pertama, peserta didik lebih mengenal satu sama lain dan lebih akrab, sehingga akan mengurangi hambatan komunikasi di antara mereka. Yang kedua, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung dari proses pembelajaran, khususnya pada teknik kunjungan langsung. Yang ketiga, pendidik lebih mudah mengenali karakteristik peserta didik karena prinsip pembelajaran partisipatif berpusat pada peserta didik. Kelemahan pembelajaran partisipatif. Yang pertama, membutuhkan alat bantu belajar yang cukup banyak karena peserta didik dituntut untuk aktif dan proaktif agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua, kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sulit dicapai secara keseluruhan karena karakteristik emosional dan mental peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, peserta didik sulit dikontrol mobilitasnya karena kondisi kelas yang menjadikan peserta didik terlalu proaktif. Yang keempat, aktivitas dan pembicaraan dalam pembelajaran cenderung didominasi peserta didik yang senang berbicara.
saya akan memperagakan strategi pembelajaran partisipatif dengan metode jigsaw. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya. Oke, tata tertib pada pelajaran saya hari ini. Tidak boleh makan saat pelajaran, tidak boleh bermain HP, dan batas keterlambatan 10 menit. Oke, langsung saja. Materi pembelajaran hari ini yaitu strategi sistem peredaran darah. Kali ini saya tidak mengajar langsung atau menerangkan. Saya akan menggunakan model pembelajaran jigsaw atau diskusi. Saya akan membagi 2 kelompok, dan setiap kelompok akan diambil 1 perwakilan, dan perwakilan tersebut saya akan memberi materi pelajaran tentang hari ini sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Setiap perwakilan kelompok nanti akan dituntut untuk harus memahami. Setelah dipahami, kemudian disampaikan ke kelompoknya. Setelah itu disampaikan ke kelompok yang lain. Terus kelompok yang lain, perwakilan kelompok lain menyampaikan kelompok yang satunya. Oke, setelah proses kegiatan jigsaw tadi, apakah ada yang dipertanyakan dalam materi hari ini? Kalau tidak, langsung saja kita ke sesi evaluasi. Kalian boleh menanggapi atau memberi saran apakah pembelajaran kali ini membantu kalian untuk memahami pelajaran. Sudah efektifkah? Bisa diajukan pada sesi kali ini. Kalau begitu, kalau tidak ada, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan, proses kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi tentang strategi pembelajaran partisipatif dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.